Salam, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat. Baik, bersama saya Yeternul di ACT. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Apa sih yang kita tahu tentang HIV/AIDS itu? Nah, untuk itu ada 6 topik yang akan saya membahasnya. Yang pertama adalah pengertian HIV/AIDS, yang kedua adalah tanda dan gejala HIV/AIDS, terus yang ketiga adalah penyebab HIV/AIDS, yang keempat adalah cara penularan HIV/AIDS, dan yang kelima adalah pengobatan HIV/AIDS, dan yang keenam atau yang terakhir adalah pencegahan HIV/AIDS itu sendiri. Maka dari situ kita langsung saja menyimak video berikut ini. HIV/AIDS. HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV ini adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 atau sel CD4. Semakin banyak sel yang dihancurkan, maka semakin kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Oleh karena itu, virus HIV ini juga dapat ditangani dengan berbagai macam kondisi yang serius, yaitu disebut AIDS. Gejala HIV/AIDS. Nah, gejala ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah gejala tahap infeksi akut. Nah, gejala tahap infeksi akut ini kan dapat berlangsung dalam beberapa minggu. Nah, gejalanya bisa terjadi saat itu, misalnya kita demam tinggi, munculnya raum di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, sakit kepala, sakit perut, bahkan sakit tenggorokan dan sariawan. Berikut adalah tahap letan. Nah, tahap letan ini berlangsung hingga beberapa tahun. Misalnya, gejala terinfeksi HIV pada tahap letan ini bervariasi. Akan tetapi, sering penderita atau orang yang menderita HIV/AIDS ini mengalami sejumlah gejala. Misalnya, berat badannya turun, berkeringat pada malam hari, demam, diare, muntah dan mual, serta sakit kepala, bahkan tubuhnya terasa lemah. Itu adalah gejala dari tahap letan. Sedangkan berikutnya adalah terinfeksi pada tahap yang terakhir. Misalnya, virus HIV ini semakin berkembang sehingga dapat dikondisikan membuat terinfeksi HIV memasuki tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu AIDS. AIDS ini ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuhnya sudah dalam kondisi yang tidak stabil. Penyebab HIV/AIDS. Nah, semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh kita, maka semakin lemahlah pula sistem kekebalan tubuh sebagai orang yang terinfeksi HIV. Nah, penularan HIV ini dapat terjadi saat melalui berdarah, sperma, atau cairan yang dari seseorang terinfeksi HIV ke dalam tubuh orang lain. Maka ada hal yang dapat terjadi, misalnya melalui hubungan seks, melalui berbagi jarum suntik, dan juga transfusi darah. Cara penularan HIV/AIDS. Nah, kurangnya edukasi bahwa mengenai penularan HIV ini, sebagian masyarakat atau sebagian orang menjauhi pengidap HIV tersebut. Nah, padahal penularannya tidak semudah itu. Oleh karena itu, HIV tidak menular melalui air, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, dan lain-lain sebagainya. Tapi lebih kepada kontak cairan tubuh seperti darah dan sperma yang lewat perilaku hubungan seksual atau hubungan intim. Oleh karena itu, pada dasarnya HIV dapat tertular melalui cairan tubuh, melalui darah, air mani, vagina,
dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Maka dari situ, siapapun dari usia, ras, maupun jenis kelamin, baik terinfeksi HIV, termasuk bayi yang baru lahir dari ibunya yang terinfeksi HIV. Pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk penyembuhan HIV/AIDS, ada beberapa jenis obat yang dapat menghambat perkembangan virus ini atau HIV/AIDS ini. Jenis obat tersebut adalah antiretroviral. Nah, antiretroviral ini atau biasa disingkat dengan ARV, yaitu dapat bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengadakan diri dan mencegah virus HIV serta menghancurkan sel CD4. Pencegahan HIV/AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV ini. Namun meskipun semakin infeksi dapat dicegah dengan beberapa cara. Misalnya yang pertama adalah gunakan kondom saat berhubungan seks. Yang kedua adalah menghindari hubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Dan yang ketiga adalah beritahu pasangan Anda bila Anda terinfeksi atau bila Anda dinyatakan positif HIV, sehingga pasangan Anda dapat menjalani tes HIV. Yang berikut adalah diskusikan kembali kepada dokter sehingga dapat didiagnosa positif HIV ini dalam masa kehamilan Anda. Dan juga khususnya bagi pria disarankan untuk bersunat sehingga dapat mengurangi risiko infeksi HIV tersebut.